Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur saudara-saudara karena selama ini kita berada di dalam peraturan kawalan pergerakan PKP, namun kita sentiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan sehingga kita merasa hari demi hari dalam keadaan PKP ini atau kawalan pergerakan kita semakin baik dan semakin tahu caranya. Sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan karena PKP ini adalah cara Tuhan memberikan kita perlindungan, dan setiap kita mengikuti peraturan kawalan pergerakan ini pasti kita tidak terjangkit oleh virus corona. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini adalah terdapat di dalam Roma 12 ayat 18. Kita akan membidas satu tema, yaitu saling bergantung dalam gereja atau mengusahakan damai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji dan kami mulia di dalam Yesus Kristus, kami sangat memuji dan memuliai Engkau. Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Maha Kudus, Engkau adalah Maha Mulia. Saat ini Bapa, kami menyerahkan masa kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada, siap untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami serahkan semua ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi saya akan baca ayat ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah firman Tuhan yang kita akan bidas hari ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat dan ketika ini dalam Roma 12 ayat 18 ini, kata saling menerangkan perbuatan yang berbelas-belasan. Dan kata bergantung berarti bersangkut atau terkait pada sesuatu yang lebih tinggi. Oleh itu, arti tema kita bermakna gereja terkait dengan satu sama lain yang hidup dalam kebersamaan dalam keadaan yang harmoni. Karena Kristus, gereja artinya terdiri dari semua orang yang memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Dengan itu, gereja sentiasa terkait dengan sesamanya setiap hari. Semua orang Kristen harus bertindak sebagai ragi di dunia dan membawa pengaruh Kristus sehingga seluruhnya dapat beragi. Walaupun sebenarnya semua orang yang ingin hidup dengan pengabdian yang saleh dalam persekutuan, namun persengketaan dan penganiayaan kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, Paulus memberikan nasihat yang bijaksana tentang cara kita menanggapi tantangan. Kata-katanya boleh menjadi pedoman bagi kita pada zaman ini. Dalam ayat ini kita dapat belajar dua perkara. Yang pertama, mengusahakan damai. Ayat 18e. Dalam ayat 18, Paulus memulainya dengan sedapat-dapatnya. Mengapa? Apa Paulus atau apa maksud Paulus? Jika kita melihat dalam konteks ayat sebelumnya, ayat 17, Paulus berkata,
jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini bermakna kita tidak boleh membalas dengan cara yang serupa. Nasihat ini sangat penting untuk dipraktikkan dalam gereja. Semua anggota memiliki latar belakang dan cara berpikir yang berbeza. Oleh itu, akan selalu ada pergeseran dan ketidaksepahaman. Oleh itu, membalas kejahatan dengan kejahatan, sakit hati dengan sakit hati, perkataan atau tindakan yang tidak ramah dengan ketidakramaan juga tidak akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, sikap itu akan perburukan suasana. Orang Kristen adalah umat Allah sumber damai. Oleh itu, kita dipanggil untuk hidup dalam damai. Sikap ini harus diperlihatkan dalam kehidupan berjemaah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada malam terakhir dia bersama dengan mereka, "Aku meninggalkan kedamaian kepadamu. Aku memberikan kedamaianku kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Kedamaian yang Kristus tinggalkan kepada pengikut-pengikutnya adalah ketenangan batin yang menggerakkan mereka untuk hidup damai dengan orang lain. Satu cara menjadi pembawa damai dalam lingkungan keluarga ataupun gereja adalah menyelesaikan perbezaan pendapat sesegera yang boleh. Jangan tangguh-tangguhkan sehingga ianya menjadi lebih parah. Petrus menunjukkan bahwa menjadi pengajar perdamaian berkaitan dengan mengendalikan lidah. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga 11. Yakobus dalam suratnya, setelah memberikan nasihat tegas tentang penggunaan lidah dan perlunya menghindari kecemburuan dan sifat suka bertengkar, berkata bahwa hikmat yang datang dari atas adalah murni, suka damai, bersikap masuk akal, siap untuk taat, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak membeja-bejakan orang, tidak munafik, mengupayakan perdamaian. Teladan bagi damai kita peroleh melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, damai dengan semua orang, ayat 18b. Dalam konteks Roma pada masa itu, anggota jemaahnya terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam daftar peraturan moral, pasal 12. Paulus mungkin memikirkan masyarakat non-Kristen. Ada beberapa orang pasti berhubungan dengan orang-orang di luar persekutuan gereja. Dengan ini, Paulus menggesa jemaat Roma agar bukan hanya bersikap suka damai di dalam lingkungan saudara seiman, tetapi juga dengan semua orang. Tapi apa yang paling penting bagi Paulus adalah ukuran bagi apa yang baik dan mulia melalui Injil yang membaharui pikiran manusia. Maksudnya, tidak mengubah sikap Kristen terhadap orang luar yang tidak seiman, yaitu memiliki integriti yang tetap, bukan hanya berada di kalangan saudara seiman kita dikenal sebagai seorang Kristen, tetapi juga ketika berada di antara orang yang tidak seiman, bahkan yang tidak menyokong iman kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara lebih mendalam, Paulus sebenarnya memberi penekanan dua hal, yaitu pertama, jangan kita berusaha supaya dihargai semua orang dengan jalan tidak mahu mengambil risiko akan dibenci seseorang pun demi Kristus bila itu perlu. Yang kedua,
kelembutan kita tidak boleh merosot menjadi kelemahan, sehingga kita menerima saja dosa orang. Ini bermakna demi perdamaian kita akan menerima banyak hal dengan sabar. Kita akan memaafkan banyak perbuatan jahat. Kita akan bersikap fleksibel dalam menerapkan hukum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat di Roma masih relevan kepada kita zaman ini. Kita harus mengupayakan perdamaian dengan semua orang dan seboleh-bolehnya tanpa melanggar prinsip Alkitab. Inilah tugas yang diberikan kepada kita dalam hubungan kita dengan sesama. Kita dinilai dengan standar yang lebih tinggi dengan orang yang tidak mengenal prinsip-prinsip Alkitab. Berhentilah mengharapkan orang lain yang mendahului untuk melakukan hal itu kepada kita, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita sangat bergantung kepada Tuhan untuk mampu berdiri teguh pada kesaksian kita sendiri. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau sudah memberkati kami pada hari ini untuk mendengar firman-Mu. Bapa di surga, tidak ada lain pengharapan kami, hanya kepada-Mu. Sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu dapat menguatkan kami, bahkan menyadarkan kami dan menjadikan firman-Mu itu menjadi dasar kehidupan kami. Sehingga kami dapat melalui kehidupan dunia ini dengan penuh kuat dan penuh damai dan sukacita karena Allah yang menyertai kami, bahkan firman-Mu lah yang memandu kehidupan kami, yang menjadi penyuluh jalan kehidupan kami di dunia ini. Sehingga kami dapat melalui kehidupan dunia ini dengan baik karena firman-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.